Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Rasulillah. Kita melanjutkan pembahasan. Kita membahas mengkaji kitab Fathul Qorib bab tentang pembatal atau yang membatalkan wudu. Bagian yang ketiga, as-salis, was-salis, dan adapun yang ketiga, zawalul aqli, itu hilangnya akal. Al-ghalabatu alaih, atau mengalahkan atau terkalahkan alaihi, atasnya akal, bisukrin, dengan mabuk, au marodin, atau sakit, au jununin, atau gila, au ikmain, atau pingsan, ayan, epilepsi, wa ghairi dalik, dan selainnya itu. Jadi yang membatalkan wudu yang ketiga adalah hilangnya akal. Akal terkalahkan dengan mabuk, dengan sakit yang membuatnya mabuk, dan dengan gila atau dengan ayan dan selainnya keempat itu. Jadi hal-hal tersebut membatalkan wudu. Warabi, adapun yang keempat, lamsul rojuli al-mar'ata al-ajnabiyata, itu menyentuhnya lelaki kepada perempuan al-ajnabiyah, yang ajnabiyah, yang asing, ghairul mahrami, yang bukan mahram, walau maitatan, walaupun orang itu dalam keadaan mait, artinya walaupun orang mati. Wal muradu, dan adapun yang dimaksud birrojuli wal mar'ati, yang dimaksud dengan rojul dan mar'ah, maksudnya zakarun, itu lelaki, wa unsa, dan perempuan, balago, yang mencapai siapa perempuan dan laki, hadas syahwah, pada batas syahwat, batas usia balik. Jadi menyentuh kepada anak kecil tidak membatalkan wudu. Menyentuh orang dewasa yang sudah batas, melewati batas syahwat, artinya sudah balik, sudah besar, sudah dewasa, itu membatalkan wudu. Urfan, dalam keadaan uruf, kebiasaan. Wal muradu, dan adapun yang dimaksud bil mahromi, dengan kata mahram, man, itu orang, haruma, yang haram, nikahuha, apa nikahnya orang, nikahnya mar'ah. Jadi maksud, yang dimaksud dengan mahram di sini adalah orang yang haram nikahnya seseorang dengan sebab nasab, li ajli nasabin, au rodoin, atau persusuan, au musaharoh, atau pernikahan. Ya, kalau orang nikah sama adik, nah itu dengan sebab nasab, maka haram. Atau nikah sama kakak, haram karena nasab. Au rodoin, atau saudara sepersusuan, maka haram. Saudara sepersusuan. Au musaharoh, atau ada hubungan pernikahan, karena hubungan pernikahan menantu atau mertua, maka haram. Wa qauluhu, dan adapun perkataannya musannif, min ghairi hail, dari selain, dari tanpa penghalang, maksudnya yukhriju, yang mengeluarkan, apa qauluhu, ma, pada perkara, laukana, apabila ada, hunaka, di sana, hailun, apa penghalang, fala naqdo, maka tidak batal apa wudu, hina idin, ketika itu. Jadi maksudnya adalah perkataan musannif, min ghairi hail, megangnya tanpa penghalang. Kalau tanpa penghalang maka batal wudunya. Tapi kalau dengan penghalang, ada yang menghalangi, yukhriju, yang mengeluarkan, apa qauluhu, ma, pada sesuatu, laukana hunaka hailun, apabila ada di sana penghalang, fala naqdo, maka tidak batal apa itu maujud. Nah, hina izin, ketika itu. Jadi kalau ada penghalang tidak membatalkan wudu, walaupun tersentuh, tapi ada penghalang tidak batal wudunya. Al-khamis, adapun yang kelima, wa huwa, dan adapun al-khamis, akhirun nawakidi, itu akhirnya nawakid, akhirnya yang membatalkan wudu. Itu masu fajil adamiyi, menyentuh farjinya anak Adam, kemaluannya anak Adam, bibatinil kafi, dengan perut, dengan dalamnya kaf, telapak tangan, min nafsihi, dari dirinya orang, wa ghairihi, dan selainnya orang.
Jadi kita menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, baik kemaluan kita sendiri maupun kemaluan-kemaluan orang lain, maka membatalkan wudu. Zakaron au unsa, sogiron au kabiron, baik itu lelaki, perempuan, anak kecil, orang dewasa, hayyan, orang hidup, maitan, orang mati, maka batal wudunya. Walabjul adami, dan adapun lafaz adami, sakitun itu gugur fi ba'di nusail matni, di sebagian naskah matan. Wakada, dan seperti ini kauluhu, adapun perkataannya musannif, wa masu halqati duburihi, dan menyentuh halqah, bundarannya dubur, ai al adami, bundarannya duburnya anak Adam, jadi saluran belakang, saluran kalau kata kita boolnya, yang kudu itu batal alal jadid, alal kaul jadid, atas perkataan Imam Syafi'i kaulul jadid, wa alal qadim, dan atas kaul qadimnya Imam Syafi'i, fala yang kudu, maka tidak batal apa mashul halqati, apa menyentuhnya halqah, lingkarannya lubang belakang, tidak membatalkan kalau kaul qadim. Wal muradu, dan adapun yang dimaksud biha dengan halqah, dengan kata halqah maksudnya lingkaran itu, multaqal mangfazi, itu bertemunya saluran, artinya bertemunya tempat lubang saluran, lubang salurannya. Wa bibatinil kafi, dan lapat bibatinil kafi, dengan bibatinil kafi maksudnya rohatu itu telapak tangan, ma'abutunil asobi'i, bersama dengan perut-perutnya asobi', jari-jari. Jadi kalau kita menyentuh dengan perut-perutnya jari-jari dan dalamnya telapak tangan, itu membatalkan wudu. Wa kharaja, dan keluar bibatinil kafi, dengan lafat bibatinil kafi maksudnya dalamnya telapak tangan ini, zahiruhu, apa luarnya telapak tangan, wa harfuhu, dan pinggir-pinggirannya telapak tangan, pinggir-pinggirannya telapak tangan atau pinggir-pinggirannya jari, wa ru'usul asabi, dan ujung-ujungnya jari, wa ma, dan sesuatu, bainahuma, yang ada di antara asabi, artinya yang di antara jari-jari. Fala naqdo, maka tidak batal itu maujud bidzalika, dengan itu semua, dengan kita menyentuh kemaluan dengan ujung-ujungnya jari, dengan pinggirannya jari, dengan punggungnya jari, maka tidak membatalkan wudu. Ba'da tahamuli, setelah bersentuhan al-yasir, yang ringan. Jadi maksudnya di sini adalah ketika bersentuhan kita dengan jakar kita atau farji kita bersentuhan dengan telapak tangan atau perutnya jari-jari, maka batal wudunya. Tapi kalau bersentuhannya dengan luarnya telapak tangan atau pinggir-pinggirannya jari-jari atau pinggir-pinggirannya telapak tangan atau ujung-ujungnya jari-jari, maka tidak membatalkan wudu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.